Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Evita Purnama. Di sini saya akan menjelaskan penyakit DBD. Dimana dari yang teman-teman pasti sudah tahu kan penyakit DBD itu apa? Jadi penyakit DBD itu adalah penyakit demam berdarah dengue. Nah, apa sih penyakit DBD itu? Jadi penyakit DBD itu adalah penyakit virus demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, sebetulnya sih virus dengue itu ada 4 jenis. Ada virus dengue 1, virus dengue 2, virus dengue 3, dan virus dengue 4. Nah, di sini masing-masing dari virus dengue ini bisa menyebabkan beberapa gejala klinis yang pada dasarnya sih nggak jauh beda ya antara virus dengue 1 dengan virus dengue 2 ataupun 3 dan 4. Sebenarnya sama-sama menyebabkan gejala klinis dari penyakit virus dengue atau DBD. Nah, teman-teman tahu bagaimana sih penularan dari virus DBD ini sendiri? Jadi, virus DBD ini ditularkan melalui vektor. Nah, vektor ini adalah vektor dari nyamuk Aedes aegypti. Gimana sih virus nyamuk ini bisa menyebabkan kita terkena penyakit DBD? Jadi gini loh teman-teman mekanismenya. Jadi pertama, apabila nih ada tetangga kita yang sakit, yang sebelumnya memang sudah terkena DBD. Jadi DBD ini pertama, misalnya si pasien si A, tetangga kita sendiri nih, dia kan terkena penyakit virus dengue. Kemudian digigitlah nyamuk dari Aedes aegypti ini. Jadi pluk masuklah ke badan penderita ini. Udah, terus kan nyamuk ini kan pasti kan menyedot darah si penderita. Nah, kemudian setelah disedot, makin lama kan pasti darah kita itu masuklah ke bagian saluran pencernaan dari si nyamuk tersebut. Masuklah hingga akhirnya masuklah ke dalam lambung si nyamuk. Nah, setelah di lambung nyamuk ini, virus ini bervirulensi. Apa sih itu virulensi? Jadi virulensi itu adalah dimana virus ini dia tuh berefikasi semakin banyak. Kemudian saking banyaknya hingga akhirnya virus ini bisa berada di liur dari nyamuk tersebut. Nah, setelah berada di air liur nyamuk tersebut, nyamuk ini hinggaplah di badan kita atau di badan tetangga yang lain. Plok, nyampuklah dia masuk di sini. Nyamuk ini pasti kan dia akan menghisap darah kita. Kemudian dia juga bisa membuang racun dari virus tersebut. Nah, masuklah ke aliran darah kita virus itu melalui nyamuknya. Kemudian setelah masuk nih, kan sudah masuk ke dalam badan kita virus ini. Kemudian setelah masuk, barulah nanti menimbulkan beberapa gejala. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa aja sih gejala yang bisa ditimbulkan dari virus dengue ini. Pertama, pada dasarnya, jadi kita harus tahu dulu nih, virus dengue itu bisa menyebabkan 3. Pertama, demam dengue. Kedua, demam berdarah dengue. Ketiga, demam shock dengue. Dimana dari ketiga ini memiliki ciri khas masing-masing. Nah, pertama saya akan menjelaskan dari demam dengue dulu ini. Apabila kita sudah masuk ke dalam fase demam dengue, kita akan ditandai pertama, dia akan mengalami demam tinggi selama 2-7 hari. Demamnya ini biasanya demam terus-menerus. Biasanya kan ada juga tuh demam di malam hari saja, atau demamnya pagi hari, nanti malam hari turun. Nah, kalau yang virus dengue ini, sebagian besar demamnya ini demam di sepanjang hari. Jadi dia tidak menentu, kadang bisa datang pagi, kadang bisa datang malam, atau bahkan pagi sampai malam demam terus. Kemudian yang kedua, ada ngerasa lindu-lindu di bagian badan kita. Misalnya kan kita kerasa udah badan kita demam, terus tulang-tulang kita ngerasa nggak enak, kerasa pusing, itu kita harus hati-hati. Itu adalah fase awal dari demam dengue. Kemudian yang kedua, itu ada demam berdarah dengue. Dimana gejala klinis dari demam berdarah dengue ini biasanya sudah ditandai dengan adanya manifestasi dari pendarahan. Dimana pendarahan ini pertama bisa terjadi pendarahan di gusi.
Kedua, bisa terjadi mimisan. Ketiga, bisa terjadi buang air besar darah. Keempat, bisa muntah darah. Kelima, bisa uji tourniquet. Nah, di mana uji tourniquet ini biasanya dilakukan oleh misalnya entah oleh perawat atau oleh dokter, karena uji tourniquet ini adalah uji dengan melakukan tekanan darah kita. Nanti setelah kita misalnya kayak gini, kita nih di tensi, berapa tensi kita, misalnya 180/70. Nanti misalnya 130/70, caranya nanti 130 tambah 70 kan 200 bagi 2 100. Kemudian nanti setelah itu kita pompa lagi sampai 100. Kemudian setelah 100 kita stop selama 5 menit. Kemudian kita lihat apakah ada bintik-bintik merah di badan kita. Kalau ada bintik-bintik merah di badan kita, artinya uji tourniquet itu positif. Ini adalah fase kedua, yaitu fase demam berdarah dengue. Kemudian yang ketiga adalah demam shock dengue, di mana di sini sudah menandakan adanya gejala shock, yaitu pertama, dari tekanan darah kita sudah mulai menurun. Kemudian kedua, nadi kita sudah mulai cepat. Yang ketiga, pernafasan kita sudah mulai cepat. Yang keempat, bagian ujung-ujung jari tangan maupun jari kaki kita sudah mulai dingin dan lembab. Itu kita harus benar hati-hati. Apabila tidak ditangani segera, disinilah fase inilah yang bisa menyebabkan kematian. Nah, teman-teman harus tahu dong, gimana sih cara kita untuk mengurangin atau untuk mencegah supaya tidak terkena demam berdarah dengue. Seperti yang teman-teman tahu, pasti sudah banyak kan yang memberitahukan tentang pencegahannya, yaitu melalui 3M. Pertama, 3M ini apa aja sih? Pertama, menyikat. Di sini kita harus sering-sering menyikat. Misalnya kalau pasti kan kita ada tuh di kamar mandi, ada bak mandi kita atau ada ember tampungan air, pokoknya atau ada drum-drum yang berisi air, itu kita harus sering sikat. Dan pasti teman-teman tahu kan, pasti kalau yang udah terlalu lama nggak pernah disikat, pasti dia biasanya tuh ada jentik-jentik. Nah, jentik-jentik itulah yang bisa menyebabkan demam berdarah dengue. Yang kedua, setelah menyikat kita harus mengubur. Nah, apa aja sih yang harus kita kubur tuh? Pertama, apabila ada kaleng-kaleng bekas. Kemudian yang kedua, apabila ada misalnya genangan-genangan air, itu sebaiknya kita kubur dengan tanah. Karena pada prinsipnya nyamuk itu suka sekali berhenti atau suka sekali berada di lingkungan yang seperti itu. Setelah menyikat, mengubur dan setelah itu pokoknya membersihkan semuanya yang apabila yang ada genangan-genangan airnya harus kita ubur dan kita sikat atau kita bersihkan. Nah, selain 3M ini, apalagi sih yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa memasang kelambu di tempat tidur kita. Pasti teman-teman sudah tahu kan, maksudnya kelambu-kelambu yang ada di tempat tidur itu. Kemudian yang kedua, kita bisa memakai obat nyamuk, bisa dioleskan di badan kita atau bisa juga kita pakai disemprotkan di kamar kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan lavarsida di tempat-tempat kita menampung air, entahkan di bak mandi kita atau di ember, itu harus kita taruh. Kemudian yang keempat, kita bisa memasukkan ikan yang suka memakan jentik-jentik nyamuk di tempat kita menampung air. Biasanya kan ada tuh yang jual ikan yang suka makan jentik-jentik. Nah, itu sebaiknya bisa kita beli untuk mencegah adanya jentik-jentik nyamuk di kamar mandi kita. Kemudian yang kelima, kita tidak boleh menggantung pakaian di pintu-pintu. Biasanya kebanyakan tuh orang pasti menggantung-gantung pakaian di pintu-pintu dia. Nah, itu sebaiknya jangan, itu tidak boleh. Sebetulnya itu adalah merupakan
sarang nyamuk juga. Oke, nah itulah cara yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebetulnya tempat-tempat apa aja yang berpotensi dapat menularkan nyamuk ini? Pertama, tempat-tempat umum seperti hotel, sekolah, kemudian swalayan-swalayan. Nah, kita itu harus hati-hati. Makanya kan biasanya kan kalau yang masyarakat misalnya nih si tetangga A, dia sudah terkena penyakit DBD, pasti nggak lama-kelamaan tetangga B, tetangga C itu pasti akan menyusul. Nah, karena pada dasarnya nyamuk ini tidak bisa terbang jauh, pasti hanya terbang sekitaran di daerah itu saja. Baik, kemudian saya akan menjelaskan gimana sih cara menegakkan diagnosa dari DBD ini. Pasti kan banyak dong penyakit yang sama seperti DBD, misalnya penyakit tipes, dia kan juga gejalanya demam, sakit-sakit badan. Nah, itu untuk membedakannya dari penyakit lain itu gimana sih caranya? Apa yang harus kita tahu untuk menegakkan diagnosanya? Jadi pada dasarnya untuk menegakkan diagnosa dari DBD ini itu ada 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium. Nah, di mana ini memang sih pada dasarnya kita memang harus ke rumah sakit dulu untuk menentukan kan ini sebetulnya udah masuk belum ke dalam gejala DBD atau enggak. Jadi pertama, kriteria klinisnya itu apa aja sih, Dok? Nah, yang pertama nih, dia ada demam 3-7 hari. Kemudian yang kedua, apabila adanya manifestasi dari perdarahan yang seperti sudah saya sebutkan tadi tuh, manifestasi perdarahan itu kayak perdarahan gusi, mimisan, kemudian dari hidung, dari telinga, kemudian BAB darah, kemudian muntah darah. Kemudian yang ketiga dari pembesaran hati. Nah, pembesaran hati ini memang harus diperiksa oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat setelah itu yang keempat adanya tanda-tanda itu seperti ada nyeri-nyeri pada tulang-tulang. Itu adalah 4 dari gejala klinis. Apabila sudah ada 2 gejala klinis itu kemungkinan besar bisa DBD. Kemudian dari gejala laboratnya apa aja sih, Dok? Sebenarnya pada laborat itu hanya 2. Pertama, trombositopeni, di mana trombositopeni ini adalah berkurangnya jumlah sel trombosit di dalam darah kita. Kan normalnya kan 150.000 sampai 450.000. Nah, apabila dikatakan trombositopeni itu sudah kurang dari 100.000, kita harus hati-hati nih apabila ada pasien yang kadar trombositnya sudah kurang 100.000. Kemudian yang kedua ada hemokonsentrasi, di mana hemokonsentrasi ini adalah peningkatan kadar hematokrit. Nah, pastikan di situ ada tuh nilai rujukannya, karena pada dasarnya setiap rumah sakit atau setiap laborat itu beda-beda hasil rujukannya. Jadi kita lihat apabila sudah terjadi peningkatan, kita harus hati-hati. Nah, disinilah menunjukkan adanya kebocoran plasma. Kebocoran plasma inilah yang bisa menyebabkan perdarahan yang akan menyebabkan shock dengue yang dapat berakhir dengan kematian. Jadi pada dasarnya, Dok, sebetulnya orang yang udah terkena DBD ini perlu nggak sih, Dok, dirawat inap atau bisa cukup rawat di rumah aja? Nah, kita harus hati-hati. Kita ini sebetulnya tidak bisa menyepelekan penyakit ini. Pada dasarnya penyakit DBD ini memang harus penyakit yang harus dirawat inap. Kenapa sih, Dok, harus dirawat inap? Karena dengan dirawat inap bisa dilakukan pemantauan tiap hari. Nah, jadi kan kita kan selama penyakit DBD ini kan kita harus tahu nih gimana sih kadar trombositnya makin turun nggak, kadar hematokritnya makin turun nggak. Apabila kadar trombositnya sama kadar hematokritnya tidak normal, kan kita bisa melakukan penata laksanaan secara langsung. Nah, itulah kenapa pada dasarnya orang yang terkena DBD itu harus dilakukan rawat inap seperti itu. Nah, Dok, gimana sih? Terus, Dok, kalau udah rawat inap gitu kira-kira lama nggak? Ya tergantung. Pada dasarnya kalau dirawat inap itu yang penting pengobatan kita berdasarkan jumlah trombosit.
Apabila kadar trombositnya sudah mulai naik, baru kita bolehkan pulang. Jadi kita harus bersabar, dan si pasien ini pun harus mau makan makanan bergizi, karena kan ini kan disebabkan oleh virus. Nah, virus ini sebetulnya adalah self-limiting disease, dimana bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan antibodi yang semakin meningkat. Jadi harus sering makan makanan bergizi, minum vitamin, banyak minum air putih, seperti itu. Dan yang paling penting adalah menjaga dari kesehatan tubuhnya sendiri. Seperti itu. Baik, sekianlah penjelasan saya tentang DBD ini. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.